Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Salvianti Cahyaningrum, mahasiswi psikologi semester 2 dari kelas reguler 2. Di sini saya akan mempresentasikan pitch deck usaha saya sebagai syarat pemenuhan tugas besar 2 mata kuliah kewirausahaan 1 atas dosen pengampu Bapak Eko Putra Budiman. Di sini saya membuka usaha yang bernama Cigonyes, yang merupakan singkatan dari Cilok Goreng Krenyes. Tim kami terdiri dari 4 anggota dengan saya sendiri sebagai leader yang bertugas untuk membuat dan memasarkan produk. Lalu ada Sri Rejeki yang bertugas untuk mengelola keuangan. Lalu ada Sri Wijianti yang bertugas untuk membeli bahan baku dan memasarkan produk. Lalu ada Wismawati yang bertugas untuk mencetak stiker dan memasarkan produk. Di bawah ada dosen pengampu saya yang bernama Bapak Eko Putra Budiman. Ide awal saya mendirikan usaha ini itu bermula dari keresahan yang saya alami sehari-hari. Jadi problem saya itu adalah saya merupakan salah satu karyawan yang memiliki jam kerja pagi, yaitu jam 7. Saya dan teman-teman sering kesulitan untuk sarapan di rumah karena jam kerja yang mepet. Kebetulan letak kantor saya di pinggir jalan raya yang jauh dari supermarket dan penjual makanan. Jadi saya dan teman-teman sering kesulitan ketika ingin mencari cemilan untuk sarapan ataupun untuk sekedar menahan lapar. Selanjutnya ada solusi. Dari problem yang saya alami, saya akhirnya mendiskusikan dengan teman-teman saya dan memutuskan untuk menjual Cigonyes. Cigonyes yang merupakan singkatan dari Cilok Goreng Krenyes merupakan inovasi dari cilok pada umumnya yang biasanya hanya direbus. Di pasaran, cilok goreng ini masih jarang dijual karena biasanya yang banyak dijual itu cilok rebus. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk berjualan Cigonyes sehingga dapat memberikan warna baru di dunia kuliner. Selanjutnya ada target customer. Target customer usaha kami ada 3, yaitu yang pertama lingkungan kantor, yang kedua lingkungan kampus, yang ketiga lingkungan tempat produksi. Di lingkungan kantor yang berjualan yaitu saya, karena hampir separuh waktu saya dihabiskan di kantor setiap harinya. Berjualan di kantor dapat membantu teman-teman kantor mengatasi rasa laparnya di tengah kesibukan kerja. Dan untuk di lingkungan kampus, karena ketiga teman saya tidak bekerja dan hanya berkuliah setiap harinya, mereka memutuskan untuk berjualan di kampus. Area kampus menciptakan peluang besar bagi produk kami. Produk ini belum ada di kantin kampus tempat ketiga teman saya berkuliah, sehingga dapat memberikan warna baru bagi mereka penikmat cemilan. Dan ada lingkungan tempat produksi. Di situasi PSBB pada pandemi COVID-19 saat ini, membuat lingkungan menjadi sepi dan jarangnya penjual makanan. Saya dan teman-teman memutuskan untuk tetap berjualan untuk memudahkan para tetangga dan sekitarnya dalam mencari cemilan ketika bosan dengan makanan rumah. Selanjutnya ada market sizing. Yang pertama ada PAM atau Potential Available Market. Di sini kami menghitung dari jumlah seluruh penduduk DKI Jakarta sebanyak 10,57 juta orang. Yang kedua ada TAM, Total Available Market. Kami menghitung dari seluruh penduduk DKI Jakarta usia 5-55 tahun dengan jumlah sebanyak 8,27 juta orang. Yang ketiga ada SAM, Served Available Market. Kami menghitung dari jumlah seluruh penduduk DKI Jakarta Barat yang berusia 5-55 tahun dengan jumlah 2,1 juta orang. Yang keempat ada SOM, Serviceable and Obtainable Market. Kami menghitung dari jumlah konsumen Cigonyes di daerah Cengkareng, Jakarta Barat selama 5 minggu kami berjualan dengan berjualan sebanyak 5 kali, yaitu dengan jumlah customer sebanyak 45 orang. Selanjutnya ada Competitor and Positioning. Di usaha kami, kompetitor kami itu ada 2. Yang pertama ada Cilok Goreng Ngesot dengan rate di Google 4,8.
yang berlokasi di Taman Sari, Jakarta Barat. Yang kedua ada Cilok Goreng Selaras 88 dengan rate di Google 4,4, berlokasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya ada bisnis model usaha kami. Di sini dapat dilihat bahwa bisnis modelnya terdiri dari key partner, key actives, key research, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Untuk masing-masing dari penjelasannya dapat dilihat di sini ya. Selanjutnya ada milestones. Di sini dapat dilihat bahwa usaha kami mengalami peningkatan dari penjualan minggu pertama sampai minggu kelima. Pada diagram batang terlihat jelas perkembangan usaha kami, yaitu mengalami peningkatan dari minggu pertama sampai minggu kelima berjualan. Pada bagian bawah terdapat rincian penjualan kami setiap kali kami berjualan. Dan di sebelah kanan ada testimoni dari teman-teman kantor saya setelah mencoba Cigonis ini. Dapat dilihat secara jelas semuanya di sini ya. Selanjutnya ada funding needs and allocation. Di sini kami mengalokasikan dana kami untuk modal sebesar 817.000 yang terdiri dari modal peralatan sebesar 627.000 dan modal uang untuk biaya produksi sebesar 190.000. Dalam mengalokasikan dana, untuk saat ini kami tidak menyediakan dana untuk promosi dan transportasi. Dikarenakan kami melakukan promosi secara gratis melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Sedangkan untuk transportasi, karena kami hanya berjualan di Cengkareng, Jakarta Barat, kami melakukannya sendiri dengan mengantarkannya langsung kepada customer. Untuk rincian biaya produksi dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Selanjutnya ada marketing and customer acquisition. Di sini kita mulai yang pertama dari acquisition. Untuk acquisition penjualan offline, kami melakukan promosi kepada calon customer dengan memberikan tester untuk dicoba. Dan untuk acquisition penjualan online, kami melakukan promosi kepada calon customer melalui Instagram dan story WhatsApp, berupa foto produk yang disertakan dengan keunggulan dan kelemahannya secara jujur beserta testimoni dari customer. Yang kedua ada conversion. Kami melakukan setiap pembelian satu piece, customer akan diberikan satu kupon yang nantinya jika sudah mencapai 10 kupon dapat ditukarkan dengan satu piece Cigonis secara gratis. Lalu setiap pembelian 10 piece Cigonis gratis satu piece. Yang ketiga ada retention. Di sini kami memberikan tester setiap kali ada varian rasa baru kepada para customer. Kami juga memberikan hampers setiap tahunnya kepada para customer yang sudah menjadi pelanggan setia kami. Selanjutnya ada contact details yang terdiri dari alamat produksi, phone number, email address, dan Instagram. Untuk lebih jelasnya bisa lihat langsung di sini ya. Dan untuk pembelian online dapat diorder melalui Open PO yang diadakan setiap bulannya. Customer bisa memesan melalui salah satu kontak yang tersedia di atas, yaitu WhatsApp, email, atau Instagram dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada bukti penjualan dan laporan keuangan. Pada slide berikutnya, saya akan menampilkan bukti penjualan dan laporan keuangan selama 5 kali berjualan. Adapun bukti penjualan dan laporan keuangannya sebagai berikut. Seperti yang dilihat, berikut adalah bukti penjualan periode Maret sampai Juni 2020. Yang pertama ada penjualan minggu pertama, itu tanggal 24 Maret 2020 dengan total yang terjual 5 piece. Yang kedua ada penjualan minggu kedua, tanggal 3 April 2020 dengan total yang terjual sebanyak 5 piece. Selanjutnya ada bukti penjualan minggu ketiga, tanggal 8 April 2020 dengan total yang terjual sebanyak 8 piece. Selanjutnya ada bukti penjualan minggu keempat, tanggal 29 Mei 2020 dengan total yang terjual sebanyak 12 piece. Dan yang terakhir ada bukti penjualan minggu kelima, tanggal 3 Juni 2020 dengan total yang terjual sebanyak 15 piece. Selanjutnya ada laporan keuangan periode Maret sampai Juni 2020.
Yang pertama ada laporan laba rugi dengan laba bersih sebesar 35.000. Yang kedua ada laporan perubahan modal dengan modal akhir sebesar 852.000. Dan yang terakhir ada laporan neraca dengan total aktiva dan total pasiva yang balance atau seimbang, yaitu sebesar 852.000. Oke teman-teman, sekian presentasi pitch deck usaha saya dan ketiga teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.